Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 26. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Luna kesal saat Rahman mengucapkan bahwa ia yang membantunya. Tiba-tiba Luna merujuk. Rahman hanya bisa pasrah dan pasrah. Mendengar kata-kata Rahman Wijaya, Luna melototinya. Ya sudah, kalau kau tidak ingin mengatakannya, kamu akan tidur sendirian malam ini. Luna berpikir kalau Rahman Wijaya masih marah, jadi dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi ke kamar. Dia masih harus membuat perencanaan tentang distrik perumahan Banjarmasin. Melihat reaksi Luna, Rahman Wijaya mengangkat bahunya, dan hanya tersenyum pahit dalam hati. Kenapa istrinya sendiri tidak percaya padanya? Luna masuk ke kamarnya, dan baru saja dia menyalakan komputer, dia mendapat telepon masuk dari saudara perempuannya. "Kakak, apa kamu sudah bertanya pada kakak ipar?" Lisa bertanya. "Sudah." Dia menolak untuk mengatakannya. "Mungkin dia masih marah, aku akan bertanya padanya lagi lain kali," kata Luna. "Oh, baiklah, beritahu aku kalau kamu sudah menanyakannya," kata Lisa. "Baik, apa ada hal lain lagi? Kalau tidak aku akan bekerja sekarang." Lisa mengangguk. "Tidak, kamu bekerja saja." Lisa menelepon hanya untuk bertanya tentang masalah ini, jadi dia menutup telepon. Luna meletakkan telepon, lalu bersandar di kursi, dan melamun. Apa benar Rahman Wijaya? Apa aku bisa percaya padanya? Tapi kalau bukan dia, siapa lagi? Keesokan harinya, Rahman Wijaya datang ke perusahaan, dan dia melihat ada dompet kulit hitam di samping pot bunga. Dia lalu mengambilnya dan memberikannya kepada petugas cleaning service yang sedang membersihkan. "Andre, aku menemukan dompet ini di sana, tolong letakkan dompet ini di departemen keamanan. Lihat siapa yang kehilangan dompet ini, lalu minta dia untuk mengambilnya di departemen keamanan." Rahman menyerahkan dompet kulit hitam kepada cleaning service yang bernama Andre. "Apa kamu tidak lihat aku sedang membersihkan lantai? Apa kamu sendiri tidak bisa meletakkan dompet itu ke departemen keamanan?" Andre berkata dengan tidak sabar. "Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan saja." Rahman mengangguk. Sudah beberapa hari dia tidak datang ke departemen cleaning service, dan untuk sesaat dia lupa kalau seluruh teman cleaning service mencurigainya. Dia kira dia hebat, hanya karena berteman dengan Direktur Irfan bisa sembarangan menyuruh orang. Andre mendengus, melihat Rahman Wijaya berjalan ke departemen keamanan. "Kalau kamu melakukan hal yang sama dengannya, mengirim istrimu ke ranjang Direktur Irfan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan." Cleaning service lain tertawa. Rahman tiba-tiba berbalik, dan menatap Andre dan cleaning service yang satunya lagi dengan tatapan dingin. "Dari mana datangnya rumor ini? Apakah dari Panjul? Atau Andika?" Tatapan Rahman Wijaya terlihat dingin. Dia bisa mengabaikan banyak masalah, tapi karena hal ini berhubungan dengan nama baik istrinya, dia tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. 2 hari yang lalu, dia meminta Irfan untuk menyelidiki masalah ini. Dia tidak menyangka kalau dia akan mendengar rumor seperti ini hari ini. Dia agak kecewa pada Irfan. Hari ini dia memutuskan untuk datang dan menyelidiki masalah ini secara langsung. "Bagaimana kami tahu dari mana datangnya rumor ini? Pokoknya, kami mendengar rumor ini dari seseorang. Selain itu, hal ini adalah kenyataan. Kamu sudah mengirim istrimu sendiri, dan tidak berani membiarkan orang lain membahasnya." Cleaning service lain yang bernama Harry mencibir. Rahman Wijaya memandang mereka berdua dengan kesal, lalu dengan dingin berkata, "Kalian berdua dipecat. Katakan padaku siapa yang menyebarkan rumor itu, atau saat kalian pulang, polisi akan datang dan memeriksa kalian berdua." Dia memutuskan menggunakan jalur hukum, polisi yang akan turun tangan. Dia tidak yakin dia bisa menemukan orang yang menyebarkan rumor. "Wah, apa kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Apa dengan mengirim istrimu, kamu bisa menjungkir balikkan dunia?" Andre tidak percaya kalau Rahman Wijaya bisa memecat mereka. Kalau benar begitu, perusahaan tidak mungkin akan kacau balau. Dan dari sisi kekuasaan, mereka lebih percaya pada Direktur Irfan. Tapi, Direktur Irfan hanya pemimpin kedua di perusahaan.
Rahman terlalu malas untuk berbicara dengan kedua orang bodoh itu. Dia lalu berbalik dan berjalan ke departemen cleaning service. Memecat dua orang bukanlah masalah yang sulit, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Rahman, kenapa dompet Kak Prilly ada di sini? Begitu Rahman masuk ke departemen cleaning service, Panjul menatap dompet kulit hitam di tangan Rahman. Aku menemukannya di luar, kalau ini milik Kak Prilly dari departemen finansial, maka kamu saja yang menyerahkannya kepadanya. Rahman menyerahkan dompet itu kepada Panjul. Panjul mengambil dompet itu dan melihatnya, dia lalu mengerutkan kening, dan berkata, bagaimana dengan uang di dalamnya? Uang apa? Rahman mengerutkan keningnya, dompet itu sudah kosong saat aku mengambilnya, tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku pergi untuk mengambil 200 juta sebelumnya, lalu memasukkan semuanya ke dalam dompet ini, entah bagaimana aku membawanya, aku tidak sengaja menjatuhkan dompet itu dalam perjalanan pulang. Rahman Wijaya. Kalau kamu yang mengambil 200 juta itu, tolong kamu kembalikan kepada Kak Prilly. Kak Prilly memiliki beberapa kesulitan di rumah, dan dia benar-benar memerlukan uang 200 juta ini. Saat ini, seorang wanita parubaya keluar dari departemen cleaning service, itu adalah Prilly dari departemen finansial. Ekspresi wajah Prilly terlihat sangat cemas, baginya, uang 200 juta bukanlah jumlah yang kecil, dia juga meminta departemen keamanan untuk membantunya mencari uang itu. Kak Prilly, uang ini pasti dia yang mengambilnya, kalau tidak, kenapa dompet itu bisa ada di tangannya? Panjul berkata dengan tegas, Kak Prilly, aku tidak mengambil uang itu, saat aku memungut dompet itu sudah kosong. Meskipun Rahman Wijaya tidak peduli dengan uang 200 juta itu, tapi memang bukan dia yang mengambil uang itu, jelas dia tidak akan mengakuinya. Rahman Wijaya, apa kamu sedang bercanda denganku? Dompet Kak Prilly ada di tanganmu, lalu kamu mengatakan kalau bukan kamu yang mengambil uang di dalamnya, apa kamu kira kami semua bodoh? Panjul tertawa. Apa kamu pikir aku yang mencuri uang 200 juta itu? Mata Rahman Wijaya sedikit menyipit, dia mulai melihatnya, Panjul sedang mencoba menjebaknya. Untuk apa kamu berpura-pura? Beberapa waktu yang lalu, anak perempuanmu sakit dan tinggal di rumah sakit selama setengah tahun. Sekarang kamu berutang puluhan juta untuk biaya pengobatannya, kamu masih mengatakan kamu tidak memerlukan uang 200 juta itu. Panjul tertawa sombong. Ya, Kak Prilly, aku berani bersaksi, demi putrinya, Rahman sering mengambil cuti, bahkan dia meminjam uang sebanyak puluhan juta untuk pengobatan putrinya, jadi uang 200 juta ini pasti dia yang mengambilnya. Andre dan Harry memandang Rahman Wijaya dengan tatapan mengejek. Rahman Wijaya baru saja mengancam akan memecat mereka, meskipun mereka tidak takut, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejek Rahman Wijaya. Sebenarnya, mereka tidak sepenuhnya tahu tentang masalah ini, mereka hanya ikut-ikutan saja. Rahman Wijaya, Kak Prilly akan berlutut padamu, tolong kembalikan uang itu, aku benar-benar tidak mampu. Seperti yang Panjul dan yang lainnya katakan, Prilly juga percaya kalau 200 juta pasti diambil Rahman Wijaya, dan setelah berbicara dia benar-benar langsung berlutut. Rahman Wijaya mengerutkan kening, tapi Panjul langsung memegang lengan Prilly, dan berkata dengan serius, Kak Prilly, apa yang kamu lakukan? Dia memiliki banyak hutang, meskipun kamu berlutut padanya, dia juga tidak mungkin mengembalikan uang itu padamu. Jadi cara terbaik adalah melaporkannya pada polisi dan membiarkan polisi yang menanganinya. Selesai berbicara, Panjul lalu mengeluarkan ponsel untuk membantu Prilly menelepon polisi. Andre dan Harry berdua lalu menatap Rahman dengan ekspresi mengejek. Barusan Rahman mengatakan kalau polisi akan datang untuk mengancam mereka, tidak disangka dalam sekejap malah dia yang akan dibawa oleh polisi. Melaporkan apa pada polisi? Prilly dan Rahman, kalian pergi ke ruanganku. Saat ini, Irfan yang berdiri di belakang semua orang, tiba-tiba berbicara. Dia baru saja akan pergi untuk mengurus sesuatu, tidak disangka saat melewati departemen cleaning service, dia akan melihat Rahman Wijaya di sana. Jadi dia memutuskan untuk pergi melihat sebentar karena penasaran, setelah mendengar percakapan mereka, dia mengerti permasalahan mereka. Melihat kalau Direktur Irfan juga datang, Prilly mengikuti Irfan ke ruangannya. Rahman melirik Panjul, kemudian dia juga pergi ke ruangan Irfan. Melihat punggung mereka bertiga menjauh, Panjul mengerutkan kening dan berbalik kembali ke ruang istirahat departemen cleaning service. Di ruang istirahat, Andika sedang bersandar di kursi sambil merokok. Manajer Andika,
Direktur Irfan menyuruh Rahman dan Prilly ke ruangannya. Saat aku akan menelepon polisi, dia menghentikanku. Kata Panjul sambil menatap Andika. Sialan, selalu ada saja orang itu yang membantunya. Baiklah kamu urus semuanya dulu, jangan sampai Irfan tahu. Bersambung.